Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat. Saya sih sore ya. Baru selesai sholat asar. Ini sambil nunggu anak ujian. Kita bahas sedikit tentang dua guru SMA yang asal Luwu Utara. Tepatnya dari SMA Negeri 1 Luwu Utara. Ya. Yang alhamdulillah kemarin itu sudah ditandatangani surat rehabilitasi dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Presiden untuk perhatiannya dan kebijakannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masalah guru ini kan bermula dari diputuskannya melalui komite sekolah terkait dengan iuran sebesar Rp20.000 ya, per siswa. Yang salah satunya dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada guru honorer yang ada di sekolah itu yang memang tidak mendapatkan sertifikasi atau yang lainnya gitu. Nah, makanya kemudian dirapatkan di komite dan disetujuilah ada iuran itu. Nah, ternyata beberapa lama setelah kebijakan itu diambil, ada yang melaporkan ke aparat penegak hukum, berproses lah ceritanya. Dan seingat saya ini terjadinya prosesnya ya, proses hukumnya itu di periode pertama saya sebagai bupati. 6 tahunan, 6-7 tahun yang lalu ya. Ya, saya kemarin sempat kontak-kontak dengan mantan Kajari di periode pertama saya, salah satunya yaitu Ibu Andi Mirnawati, dan beliau sampaikan itu setelah era beliau. Ya, kalau nggak salah itu limpahan dari Polres katanya. Nah, singkat cerita, jadi waktu sidang ya, di pengadilan Tipikor di Makassar itu diputuskan bebas, tapi kemudian dilakukan banding dan akhirnya di Mahkamah Agung itu diputuskan bersalah. Inkrah keputusannya setelah sekian tahun, gitu ya. Itu inkrah dan kemudian ditindaklanjuti oleh BKD provinsi. Pemberhentian tidak dengan hormat karena regulasinya memang mengatur itu ya. Jadi BKD provinsi itu hanya menindaklanjuti hasil keputusan yang sudah inkrah gitu ya. Nah, kemudian rame kan viral. Nah, aku dikonfirmasi banyak pihak gimana Pemda melihatnya. Dulu terus saya sampaikan bahwa kami mengetahui masalahnya waktu itu ya, berprosesnya, tapi memang pemerintah kabupaten waktu itu tidak dapat memberikan bantuan hukum secara institusi karena SMA tidak berada di dalam kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, tapi dia berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu? Saya bilang memang ada problem ya di antara karena hukum itu punya logika sendiri. Ya walaupun saya nggak terlalu paham ya seperti apa. Yang pasti ya karena sudah menang diputus bebas di tingkat pengadilan Tipikor Makassar, ternyata ada banding ya, dari aparat penegak hukum itu banding dan akhirnya ternyata kemudian diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Nah, terakhir ya ada kawan itu yang mencoba memfasilitasi untuk PK. Ternyata memang kita bersyukur ya dampak positif media sosial itu direspon dengan cepat oleh Pak Presiden dengan mengeluarkan kebijakan rehabilitasi. Intinya adalah kita bisa belajar bahwa niat baik itu tidak selalu hasilnya atau ujungnya baik. Nah, kasus ini juga diawali dengan niat baik, dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada guru honorer yang ada di sekolah itu melalui kebijakan yang disepakati bersama melalui dalam komite sekolah untuk mengambil menetapkan iuran Rp20.000 per siswa ya, per bulan. Nah, ternyata itu kan kemudian dilaporkan oleh salah satu LSM. Nah, intinya adalah saya selalu menyarankan, dan ini saya praktek beberapa kali ya ketika saya menjabat, untuk tidak ragu meminta legal opinion atau pendapat hukum kepada aparat penegak hukum, institusi ya.
bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian setempat. Kalau kami sering dulu itu kan ada fungsi datum ya, di kejaksaan negeri setempat. Beberapa kebijakan yang butuh penguatan ya, walaupun regulasinya terutama juknisnya itu sudah jelas sekali, tapi supaya menguatkan teman-teman dalam pelaksanaan tugas itu biasanya kami minta untuk didampingi aparat penegak hukum atau legal opinion saja. Misalnya kasus pembangunan perpustakaan yang ada di Kabupaten Utara itu kan masuk di ranah hukum juga karena ada perbedaan antara Pemda dengan rekanan gitu ya. Nah karena kami minta berapa kali itu ya, legal opinion untuk bisa melanjutkan tanpa harus menunggu ya, istilahnya kami ingin melakukan lelang ulang untuk kelanjutan pembangunan perpustakaan itu ya, jadi kami minta legal opinion dan hasilnya ya salah satunya waktu itu adalah harus menunggu dulu keputusan ingkrah dari pengadilan, akhirnya tertunda lagi. Nah kami usulkan lagi legal opinion yang sama di beberapa waktu kemudian dengan harapan ada perubahan kebijakan dan sebagainya, karena PPK-nya ya KPA-nya itu nggak mau mengambil resiko juga secara hukum ya, dan saya pahami itu. Jadi asas pruden, kehati-hatian itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena tidak semua orang seberuntung kedua orang bapak guru tadi ya, bisa dapat rehabilitasi gitu. Nah itu pun juga tidak kita bisa katakan beruntung ya, karena bukan main ya, beban moral, psikologisnya saya bisa pahami bagaimana orang ketika bermasalah dengan hukum ya, itu pasti psikologisnya nggak nyaman gitu ya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarga, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran ya, khususnya bagi kita yang bergerak di sektor pemerintahan ya, di public services ya, karena itu memang kalau pengelolaan keuangan resikonya sangat banyak ya. Itulah selalu dulu ya saya katakan bahwa ke teman-teman ya di daerah, kalau ada kebijakan saya dan kebijakan saya itu kemudian bertentangan dengan regulasi atau saudara ragu-ragu, ikuti regulasinya gitu ya, karena pada akhirnya kan yang akan bertanggung jawab juga saudara yang melaksanakan. Nah saya juga nggak nyaman pasti kalau itu bermasalah. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kebijakan yang diambil, dan semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dari peristiwa. Salam hangat selalu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.